Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sekarang kita akan membahas tentang aset tetap, yaitu bagaimana tentang perolehan aset tetap dan pelepasan aset tetap. Aset tetap di sini diatur dalam PSAK 16 ya, dan sumber yang kita gunakan adalah sumber KESO ya, yang judulnya Akuntansi Keuangan Menengah edisi IFRS. Ada apa aja sih di aset tetap, perolehan, dan pelepasan? Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu bagaimana tujuan pembelajaran kita. Nah, dalam perolehan dan pelepasan aset tetap, pertama, kita akan mendeskripsikan dulu bagaimana aset tetap, kemudian akan mengidentifikasi biaya-biaya untuk dimasukkan ke penilaian awal aset tetap yang berhubungan dengan harga perolehan aset tetap ya. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap yang dibangun sendiri, kapitalisasi bunga, dan kita akan memahami isu-isu akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset tetap, mendeskripsikan pelakuan akuntansi untuk biaya-biaya setelah perolehan, dan mendeskripsikan pelakuan akuntansi untuk pelepasan aset tetapnya sendiri. Jadi slide ini kita bagi dua ya dalam pembahasannya. Pertama, kita akan membahas sendiri tentang bagaimana perolehan aset tetap dan bagaimana perlakuan aset tetap sampai dengan kapitalisasi bunga. Oke, baik ya. Nah, di sini acquisition dan disposition of aset tetap atau perolehan dan pelepasan aset tetap sendiri, konsepnya pertama, perolehan aset tetap bisa diperoleh dengan cara dibangun sendiri gitu ya, atau kita membangun dengan pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan yang akan menambah harga perolehan, baik itu terhadap aset tetap land, tanah, building, bangunan, ataupun equipment. Kemudian ada biaya bunga yang akan menambah terhadap perolehan aset tetap ya. Kemudian penilaian dalam aset tetap bisa dengan diskon ya atau kontrak yang ditangguhkan. Pembelian secara lumsum itu bersamaan. Jadi kita bersamaan membeli peralatan ya, membeli tanah, bangunan dengan total nilai secara keseluruhan. Kemudian bisa dengan penerbitan saham, pertukaran non-moneter, ataupun hibah dari pemerintah. Nah, biaya-biaya setelah perolehan ada biaya penambahan dari pengeluaran aset tetap, peningkatan dan penggantian, penataan ulang dan reorganisasi, perbaikan kerusakan. Sedangkan pelepasan dalam aset tetap bisa dengan cara penjualan atau sales of disposal fixed asset, bisa dengan conversion atau konversi secara dipaksa gitu ya. Dipaksa itu misalkan karena memang adanya kerusakan ya atau musibah, nah seperti itu. Kemudian apa sih aset tetap sendiri? Aset tetap didefinisikan sebagai aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, baik untuk disewakan kepada orang lain ataupun untuk tujuan administratif. Aset tetap sendiri diharapkan bisa digunakan lebih dari satu periode karena aset tetap termasuk ke dalam long term ya atau ke dalam fixed asset ya, yaitu yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian aset tetap digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali ya. Bersifat jangka panjang. Tadi kalau dijual kemungkinan berarti aset tetap itu dihentikan ya, karena ada sesuatu yang harus kita hentikan, baik itu misalkan kurang update ya aset tetapnya, maka kita jual kembali. Nah, kemudian tapi tidak untuk diperdagangkan. Bersifat jangka panjang, yang berarti kalau jangka panjang dia akan mengalami depreciation atau disusutkan, memiliki substansi secara fisik. Nah, di sini contohnya adalah tanah ya, struktur bangunan kantor, pabrik, ataupun gudang, dan peralatan, contohnya mesin, furnitur, ataupun alat kerja lainnya. Kemudian di aset tetap ada yang dinamakan namanya historical cost atau biaya historis, yaitu mengukur harga kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk digunakan. Nah, perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan pada periode berikutnya dengan menggunakan metode cost atau metode biaya ataupun metode fair value atau nilai wajar yang nanti kita akan revaluasi. Kemudian, adapun yang dinamakan biaya perolehan aset tetap. Nah, di sini contohnya adalah salah satunya biaya perolehan atas land. Jadi apa aja sih
biaya-biaya yang akan menambah terhadap harga perolehan land. Jadi ketika land kita beli, yang diakui itu bukan harga belinya, tapi harga perolehan, yaitu harga beli yang sudah ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan land. Nah, biaya-biaya lain tersebut yang berhubungan dengan land biasanya ada biaya legal, seperti surat menyurat ya atau hak atas tanah, biaya pengacara, ataupun biaya pencatatan. Kemudian ada biaya perataan, misalkan tanahnya itu struktur tanahnya kurang bagus ya, berarti ada biaya perataan, ya, biaya pengisian, pembuangan, dan pembersihan atas tanahnya sendiri. Kemudian ada pengeluaran hak gadai, hipotek atau kasus sitaan di properti, dan adanya peningkatan lahan tambahan yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Jadi di sini ada biaya-biaya yang akan nanti menambah terhadap harga pembelian yang kita sebut dengan biaya perolehan atau harga perolehan. Nah, biaya perolehan atas tanah ketika adanya kasus peningkatan yang masa manfaatnya terbatas, seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan lahan parkir, dicatat sebagai peningkatan lahan dan akan disusutkan. Nah, tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk tujuan spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai inventory atau sebagai persediaan. Nah, kemudian selain biaya atas aset tetap contohnya tanah, sekarang coba kita akan identifikasi biaya apa saja yang mencakup perolehan atas building atau bangunan. Nah, biaya ini meliputi ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP yang dikeluarkan selama kita membangun gedung sendiri atau muncul selama konstruksi. Ataupun ada biaya jasa profesional dan izin bangunan. Berarti biaya ini akan menambah terhadap harga perolehan biaya bangunan. Kemudian contoh-contoh biaya perolehan yang akan menambah biaya-biaya yang akan menambah harga perolehan terhadap equipment atau peralatan. Contoh misalkan ada biaya pengiriman dan penanganan, ada asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi gitu ya. Kemudian ada biaya perakitan dan pemasangan serta ada biaya pengujian peralatan. Nah, perolehan aset tetap di sini kita ada contoh ya. Misalkan ada biaya-biaya yang akan kita kalkulasikan terhadap penambahan aset tetapnya sendiri atau pengeluaran ya. Sini dia masuk kemana sih? Nah, ini kita identifikasinya ya. Nah, di sini misalkan meminjam uang untuk membayar kontraktor gedung. Di sini tidak masuk ke dalam harga perolehan, tetapi dia masuk ke notes payable. Membayar konstruksi dari hasil wesel. Nah, dari wesel ini kita bayar untuk konstruksi. Karena konstruksi masuk ke tadi ya, biaya yang berhubungan dengan building, berarti dia akan diklasifikasikan menambah harga perolehan building. Biaya pengisian dan pembersihan tanah, berarti ini berhubungan dengan land, maka akan masuk ke dalam harga perolehan tanah. Tunggakan pajak real estate atas properti yang diambil alih. Nah, ini berarti kan ada pajak ya. Propertinya yang diambil alih, berarti ini awal pembangunan atau dia masih ke land. Adanya premi polis asuransi selama konstruksi. Konstruksi berarti selama bangunan, berarti masuk ke bangunan. Dan pengembalian 1 bulan premi asuransi ini berarti hubungannya dengan yang ya, ada pengembalian, berarti akan mengurangi terhadap harga perolehan terhadap building. Nah, ini ada lagi perolehan biaya ya, yang atau biaya yang dikeluarkan menambah atau dia masuknya kemana sih ya? Apakah masuk ke harga perolehan building, tanah, atau perbaikan, peningkatan lahan ya? Arsitek gedung, arsitek kan perancangan gedung ya, berarti dia masuk berhubungan dengan building. Biaya properti yang dibeli sebagai lokasi pabrik, berarti hubungannya dengan land atau tanah. Membayar komisi kepada agen properti, komisi ya, komisi berarti awal kita mengeluarkan untuk land. Pemasangan pagar itu kan berarti bukan masuk ke building, tapi dia pemeliharaan ya, atau dinamakan dengan peningkatan lahan, berarti dia masuk ke akun peningkatan lahan, dan ini harus disusutkan ya. Biaya penghancuran dan pembongkaran bangunan, ini berarti hubungannya dengan masih land, tanah. Hasil penjualan dari pembongkaran ini berarti masuk ke land, cuman akan mengurangi terhadap harga perolehan landnya. Biaya lahan pabrik, berarti dia peningkatan lahan ya. Dan biaya pohon semak-semak yang ditanam, misalkan ini akan dibersihkan, masuknya ke tanah.
Nah, kemudian setelah harga perolehan untuk contohnya tadi sudah kita jelaskan bangunan ya, tanah dan peralatan, maka bagaimana sih perolehan aset tetap dengan cara dibangun sendiri? Dibangun sendiri, biaya yang dikeluarkan umumnya meliputi bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ada overhead yang ditangani dengan dua cara. Yang pertama, jangan dialokasikan terhadap BOP tetap atau mengalokasikan sebagian dari overhead pada proses konstruksi. Perusahaan menggunakan metode kedua secara ekstensif. Nah, ada lagi biaya bunga selama konstruksi. Jadi misalkan ketika kita membangun gedung, kita meminjam dananya kepada bank atau kepada lembaga keuangan lainnya. Nah, di situ ketika adanya peminjaman, ada bunga yang harus kita bayarkan. Nah, bunganya itu akan dikapitalisasi terhadap harga perolehan. Nah, di sini ada aturan mainnya, katanya jangan dikapitalisasi bunga selama konstruksi. Jadi kita akan menghitung kapitalisasi bunga itu sampai berapa lama selesai pertama pada waktu dibangun gitu ya. Nah, sampai berapa lama sih selesainya gitu ya. Kapitalisasi biaya aktual yang terjadi selama konstruksi dengan modifikasi. Artinya di sini ada penambahan biaya perolehan aset tetap gitu ya ketika adanya kapitalisasi biaya aktual yang terjadi selama konstruksi. Jadi dia dikapitalisasinya selama konstruksi gitu ya, dari awal membangun gedung tersebut. Kemudian ada kapitalisasi semua biaya atas dana. Nah, ini kasus-kasus tentang kapitalisasi bunga ya. Nah, menurut IFRS katanya mengkapitalisasi bunga aktual ya dengan modifikasi harus konsisten dengan biaya historis. Kapitalisasi mempertimbangkan 3 hal. Pertama, asset qualification, periode kapitalisasi, dan jumlah yang dikapitalisasi. Ya. Aset qualification sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan aset siap digunakan. Ada dua jenis aset. Pertama, aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri perusahaan, dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek diskrit. Yang tadi ya, digunakan sendiri berarti sebagai investasi gitu ya, kalau yang ini berarti sebagai persediaan untuk yang dijual. Periode kapitalisasi kita hitung dimulai ketika pengeluaran untuk aset tetap telah mulai dilakukan. Jadi kita itu kan misalnya ada pengeluaran ya. Nah, pengeluaran itu kita hitung setelah mulai dilakukan pembangunan gedungnya sendiri. Kegiatan yang diperlukan untuk menjadikan aset siap digunakan sedang berlangsung dan biaya bunga yang sedang dikenakan. Dan berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap digunakan. Nah, jumlah yang dikapitalisasi itu harus lebih rendah antara biaya bunga aktual dan bunga yang dapat dihindari, kurangin jumlah biaya bunga yang dapat dihindari ya. Atau kapitalisasi yang lebih rendah itu artinya kita akan menghitung bunga yang akan kita gunakan. Katanya biaya bunga aktual itu harus kapitalisasinya harus lebih rendah antara biaya bunga aktual, biaya bunga yang dapat dihindari ya, sampai jumlah biaya bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset yang tidak dilakukan. Ya, ini berarti nanti akan ada pengurangan ya. Biaya bunga yang dapat dihindari dikurangin jumlah biaya bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset tidak dilakukan. Oke. Selanjutnya ada contoh berarti ini ya. Contoh bagaimana kapitalisasi bunga akan menambah terhadap perolehan aset tetap. Blue Corporation katanya meminjam sebesar $200.000 dengan bunga 12%. Dari State Bank pada 1 Januari 2011 untuk tujuan membuat peralatan ya. Kemudian ada pengeluaran yang dilakukan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, totalnya adalah 650.000. Blue Corporation meminjam atau mendanai peralatan ini dengan pinjaman kepada State Bank. Pertama, pinjaman sebesar 500.000 gitu ya. Dengan utang obligasi, interestnya 14% selama 10 tahun, dan dengan wesel bayar sebesar $300.000 dengan tingkat interest 10% selama 5 tahun. Pertama, langkah yang pertama, kita akan menentukan aset mana yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga. Jadi kita mengidentifikasi ya. Nah, peralatan sendiri bertujuan khusus memenuhi syarat karena memerlukan waktu untuk bersiap-siap dan digunakan dalam operasi perusahaan. Kemudian kita akan menentukan periode kapitalisasi, yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Karena pengeluaran dilakukan dan biaya bunga terjadi selama periode tersebut saat konstruksi sedang berlangsung atau saat pembuatan aset tetap itu berlangsung.
Dan kemudian kita akan hitung rata-rata tertimbang akumulasi. Jadi pertama, kita akan menghitung berapa sih rata-rata pengeluaran itu dinikmatin atau istilahnya dikeluarkan. Nah, di sini kan berarti mulai dari 1 Januari, sedangkan kita patokannya 31 Desember. Total pengeluarannya kan 100.000. Berarti ini full 1 tahun. Berarti yang kita ambil ada 100.000. Kemudian tanggal 30 April, total pengeluaran 150.000 ini untuk 1 tahun. Sedangkan kita patokan selama konstruksi itu 31 Desember. Berarti 30 April sampai 31 Desember adalah selama 8 bulan. Berarti yang kita akuin adalah yang 8 per 12 dikali 150.000. Totalnya 100.000. Pengeluaran yang ketiga dimulai tanggal 1 November. Patokannya sampai 31 Desember. Berarti cuma 2 bulan. Berarti yang kita akuin adalah 2 dibagi 12 dikali 300.000, 50.000. 31 Desember kita tidak hitung ya, karena ini tidak tidak sedang berlangsung gitu ya. Maka 0. Totalnya adalah 250.000. Nah, di sini artinya perusahaan membobotkan pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu ya. Jumlah waktu itu sebagian dari 1 tahun atau periode akuntansi sehingga menimbulkan biaya bunga untuk pengeluaran. Kemudian setelah itu kita akan memilih suku bunga yang sesuai. Ya, jadi kita nanti gunakan suku bunga yang dikenakan atas pinjaman khusus, kemudian gunakan rata-rata tertimbang suku bunga atas semua utang lainnya yang tertunggak selama periode tersebut. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pertama kita akan menghitung suku bunga untuk yang pertama pinjaman khususnya 200.000 gitu ya. Dengan interestnya 12%, maka total bunganya 24.000. Kemudian utang yang kedua, utang yang tadi 500.000 dengan tadi ya jatuh temponya 10 tahun, tingkat interest per tahunnya 14%, dan 300.000 tingkat interestnya 10%. Ini kita hitung per tahun. Maka total pinjamannya itu 1 juta dolar dengan tingkat bunga 124.000. Maka kita akan hitung rata-rata bunganya. Rata-rata itu berarti dari totalnya 100.000 gitu ya dibagi 800.000. Jadi kita hitungnya dari sini. Jadi yang umumnya 100.000 itu berarti dari 70.000 ditambah 30.000 dibagi total utang umumnya 800.000. Maka totalnya 12,5% rata suku bunganya. Nah, bunga yang dapat dihindari adalah, nah ini ada akumulasi yang 12% ya, 24.000. Ini ada nada 50.000 ya. Dengan tingkat bunganya kita ambil dari ini ya. Dari tingkat bunga rata-rata 12,5%. Maka total kapitalisasi bunganya adalah 30.250. Nah, seperti ini jurnalnya ya. Pertama, kita jurnal yang lebih rendah antara bunga yang dapat dihindari. Ya, bunga yang dapat dihindarinya 30.050 dan bunga aktualnya 124.000. Bunga aktual berarti yang di sini ya, total keseluruhan bunga. Bunga yang dapat dihindarinya 30.250 ya. Nah, ini berarti akan menambah, dihindari itu akan menambah terhadap kapitalisasi bunganya sendiri. Nah, seperti itu ya dalam perolehan aset tetap dengan cara kapitalisasi bunga. Selanjutnya nanti kita akan bahas ya bagaimana perolehan aset tetap untuk kasus selanjutnya. Terima kasih, demikian pembahasan untuk yang slide sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.